Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu sesi Senin 1 praktikan lab Sikom yaitu simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami yang berjudul analisis sistem antrian pada SPBU Sekar Pace dengan menggunakan software Arena. Anggota dari kelompok satu sendiri ada Sugeng Setiabudi dengan NPM 2103 201002. Lalu saya sendiri dan Amistiati dengan PM 2103201017. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk mencapai kemajuan baik dalam strata pemikiran maupun strata implementasi, sistem telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari manusia. Sistem telah berkembang menjadi aspek integral dari kehidupan manusia modern. Perubahan dan pergerakan setiap entitas dapat diamati secara langsung menggunakan perangkat lunak atau software arena, dan laporan statistik dapat dibuat. Program dapat pada software ini mencakup animasi dua dimensi serta kompatibilitas yang tingkat tinggi. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan dan analisis antrian pembelian bahan bakar jenis Pertamax dan Pertalite di SPBU Sekarpace, Jebres, Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi sistem antrian pengisian bahan bakar yang dibatasi pada kendaraan roda 4. Jika tidak dilakukan pencarian solusi, terjadinya antrian di SPBU Skarpace akan mengurangi pemasukan bagi SPBU tersebut. Dalam penelitian ini, faktor yang memengaruhi terjadinya antrian adalah waktu antar kedatangan, waktu pelayanan, dan juga jumlah server. Rumusan yang masalah yang ada pada tugas besar ini adalah bagaimana membuat model simulasi sistem antrian pada pelayanan SPBU Skarpace menggunakan software Arena. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, agar praktikan dapat membandingkan hasil verifikasi dan validasi dengan hasil output pada simulasi Arena. Kedua, agar praktikan dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada SPBU Skarpace. Lalu yang ketiga, agar praktikan dapat memberi solusi untuk masalah yang ada pada SPBU Skarpace. Manfaat dari tugas besar ini adalah praktikan mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan pada kehidupan sehari-hari dengan menggunakan software Arena. Kedua, praktikan mampu menemukan solusi optimal dari permasalahan yang dihadapi pada sektor masalah pelayanan atau antrian, terutama pada studi kasus yang digunakan, yaitu SPBU Skarpace. Yang ketiga, praktikan mampu menerapkan kebijakan atau solusi optimal yang dapat mengurangi kemacetan antrian atau pelayanan dalam permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mengoptimalkan keuntungannya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama membahas mengenai simulasi. Sistem simulasi industri merupakan materi mata kuliah yang meliputi penggabungan dari unsur sistem dan simulasi yang satu dengan lainnya, saling berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia industri, baik dinyatakan dalam bentuk model-model industri manufaktur maupun jasa. Sistem simulasi industri merupakan materi mata kuliah yang meliputi penggabungan dari unsur sistem. Oh ini maaf ada kesalahan sama. Lalu ini ada juga tahapan simulasi seperti yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari simulasi. Keuntungannya yang pertama, begitu kompleks, sistem dunia nyata dengan elemen-elemen stokastik tidak dapat digambarkan secara akurat dengan sebuah model matematika yang dapat dievaluasi secara analitik. Jadi sebuah simulasi sering menjadi kemungkinan penyelidikan. Yang kedua, simulasi memberikan suatu performance untuk memperkirakan keberadaan sistem pada beberapa proyek dari kondisi-kondisi operasi. Yang ketiga, rancangan usulan alternatif sistem dapat dibandingkan melalui simulasi untuk melihat penemuan-penemuan yang terbaik untuk suatu keinginan tertentu. Keempat, pada sebuah simulasi kita dapat melihat, memelihara atau menjaga banyak kontrol lebih baik melebihi kondisi percobaan secara umum daripada kemungkinan ketika percobaan dengan sistem itu sendiri. Lalu yang kelima, simulasi mengizinkan kita untuk mempelajari sebuah sistem sepanjang waktu. Untuk kerugian dari simulasi sendiri, yang pertama, model-model simulasi sering mahal dan menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkannya. Yang kedua, untuk setiap hasil run, sebuah model simulasi stokastik hanya menghasilkan perkiraan dari model-model sebenarnya ya untuk sebuah input parameter tertentu. Yang ketiga, sejumlah besar jumlah produksi melalui mempelajari sebuah simulasi
sering cenderung menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dari sistem yang sedang dipelajari. Hasil simulasi tidak seberapa dibandingkan kesan mereka yang mungkin tampak atau terlihat akan memberikan kegunaan kecil informasi dari sistem yang nyata. Selanjutnya menjelaskan mengenai sistem diskrit. Simulasi kejadian diskrit khususnya dari pemodelan dari sistem sebagai penyelesaian menyeluruh dari sebuah representasi yang mana status variabel berubah hanya pada sejumlah perhitungan per waktu. Lalu membahas mengenai sistem antrian. Suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan atau pengunjung yang memerlukan layanan dari suatu atau lebih pelayanan atau fasilitas pelayanan. Kejadian garis tunggu tersebut timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan sehingga pengantri atau pengunjung yang tiba tidak bisa mendapatkan pelayanan. Sedangkan masalah yang timbul dalam antrian adalah bagaimana mengusahakan keseimbangan antara biaya tunggu atau antrian terhadap biaya mencegah antrian itu sendiri guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Berikut ada macam-macam proses antrian yang dikelompokkan berdasarkan struktur dasar menurut sifat fasilitas pelayanan. Yang pertama ada satu saluran satu tahap, lalu ada banyak saluran satu tahap, satu saluran dan banyak tahap, yang terakhir ada banyak saluran banyak tahap. Untuk gambar contohnya ada di layar. Next membahas mengenai Activity Cycle Diagram. Activity Cycle Diagram atau ACD adalah sebuah metode untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu sistem. Berikut ada simbol yang ada pada Activity Cycle Diagram. Selanjutnya membahas mengenai arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari dua kategori di atas, kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Selanjutnya ada bab metodologi penelitian. Berikut ada pengumpulan data yang kami dapatkan dari jurnal yang kami gunakan. Selanjutnya ada activity cycle diagramnya sebagai berikut, seperti pelanggan datang, lalu menunggu atau wait, lalu mengantri, lalu menunggu lagi, lalu pelayanan, lalu selesai. Berikut ada flowchart mengenai urutan dari pelaksanaan laporan tugas besar ini. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh partner saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai software Arena. Yaitu di sini ada alur antrian pada SPBU Skarpace, yaitu pelanggan datang, lalu ada assign satu, lalu mengantri pelayanan, dan lalu ada pelanggan keluar. Nah, pada untuk pelanggan datang kita menggunakan kit, lalu assign kita menggunakan juga assign, lalu untuk mengantri dan pelayanan kita menggunakan proses, dan untuk pelanggan keluar kita menggunakan dispose. Nah, untuk memasukkan data pada pelanggan datang, mengantri dan pelayanan kita akan ke tools, lalu ke input analyze. Nah, lalu kita klik new dan kita klik file lagi dan kita set data file lalu use existing. Nah, kita masukkan filenya. Nah, lalu akan muncul diagram batang seperti ini. Lalu kita akan klik fit, lalu pilih fit all. Nah, apabila sudah, untuk expressionnya bagian ini kita akan kopikan. Kita klik copy, lalu kita ke
arena lagi, lalu kita oh ya untuk data pelanggan masuk itu tidak dihitung karena em, tidak mengalami antrian pada waktu pelanggan masuk. Jadi data yang dimasukkan yaitu setelah assign satu yaitu mengantri dan pelayanan pelayanan saja. Untuk datanya seperti ini dan untuk ke unit pelayanan seperti caranya sama seperti tadi, klik file lalu data file use existing lalu file yang kedua open lalu pilih fit lalu fit all lalu jangan lupa copy bagian ini dan kopikan ke layanan seperti ini. Nah, apabila sudah semua, kita klik dan lalu setup. Nah, untuk replikasinya kita ada 10 replikasi dan untuk project parameter kita centang semua. Lalu oke dan kita kan go. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, maka simulasi sudah berhasil. Lalu kita klik yes. Nah, nah, ini adalah hasil running untuk replikasi pertama sampai replikasi yang ke-10. Nah, untuk data yang akan kita masukkan yaitu bagian ini, ya, yang nantinya kita akan ubah ke menit. Jadi kita masukkan data tersebut sampai ke replikasi yang ke-10. Lalu ini untuk data Excel-nya. Nah, untuk data-data tadi yang kita masukkan adalah data-data ini. Namun yang kita masukkan hanya bagian mengantri dan pelayanannya saja. Nah, ini adalah em, data replikasi tadi 1 sampai 10 replikasi. Yang ini yang waktu per jamnya dan ini konversi menitnya. Dan ini untuk kata-kata setiap kata-kata replikasinya, standar deviasi dan variansinya. Nah, untuk replikasi bagian real system kita ambil 1 sampai 3 saja, 1,92 dari total total kata-kata waktu aktivitas ini dan ini untuk kata-kata standar deviasi dan variansinya. Dan ini untuk data-data ini yaitu HW dan em, dan ini merupakan hasil 0 minus 2 0,02476 dan 0,744293 merupakan hasil dari pengolahan data tersebut yang merupakan di mana yang berarti H0 diterima jadi hasil terbukti valid dan tidak terjadi antrian pada SPBU Sekarpace
dan hasilnya sama seperti em, output arena, yang mana output tersebut juga nol. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada partner saya. Terima kasih. Sama-sama partner. Izin melanjutkan presentasi ini. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya kurang lebih sama dari yang telah diterangkan oleh partner saya tadi. Jadi mungkin akan langsung saya skip saja. Berikut ada analisanya tadi dan outputnya. Lalu ada analisa output. Akan langsung saya skip menuju ke bagian atau bab kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari tugas besar modul 1 ini adalah yang pertama, hasil output dari software Arena yang didapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pelanggan sebesar nol, mengantri sebesar nol, pelayanan sebesar nol, dan pelanggan keluar sebesar nol. Hasil output dari software Arena tersebut diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas antrian SPBU Skarpace. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat nol diterima karena nilai nol berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi atau pelaksanaan secara real. Lalu yang kedua, masalah yang ada pada SPBU Skarpace adalah ada kalanya terjadi antrian yang panjang dikarenakan banyaknya pelanggan yang datang melebihi jumlah server, sehingga menyebabkan terjadinya antrian yang terlalu lama dan membuat pelanggan memutuskan untuk meninggalkan antrian tersebut. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi pihak perusahaan karena kehilangan pelanggan. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah berdasarkan masalah yang ada, jika tidak dilakukan pencarian solusi terjadinya antrian pada SPBU Skarpace, akan mengurangi pemasukan bagi SPBU tersebut. Dalam penelitian ini, faktor yang memengaruhi terjadinya antrian ialah waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan jumlah server. Dengan hasil dari 10 replikasi aktivitas antrian SPBU Skarpace sebesar 7,744620919 menit. Apabila perusahaan ingin mengurangi waktu antrian tersebut, maka disarankan melakukan penambahan server agar perusahaan dapat meminimalisir antrian. Selanjutnya ada saran bagi penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya yang dihasilkan dapat dikatakan lebih optimal. Lalu yang kedua, sebaiknya peneliti memahami data sebelum melakukan pengolahan data dengan menggunakan Arena. Yang ketiga, tugas besar ini diharapkan dapat ditinjau kembali dengan analisis dan perhitungan agar lebih bermanfaat. Mungkin sekian presentasi dari hasil tugas besar kelompok satu kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.